Orang yang mau berubah lah, itu harus bisa menjadi agen perubahan bagi dirinya sendiri. Minimal kuasai ABC dan 4C lah. Apa tuh Pak? Bicara soal kecerdasan buatan itu memang sangat menarik ya. Ketika Pak Indra tadi sudah menjelaskan tentang kecerdasan intelijen, luar biasa ya. Betul. Sampai dikatakan kecerdasan buatan itu sudah seperti serupa dengan manusia atau berpikirnya seperti manusia. Halo sahabat Komsoskams dan saudara-saudari sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara podcast kasih katekese singkat dan hidup di channel YouTube Komsoskams. Bersama dengan saya, Pastor Alvius Tandirasing, dan pada saat ini saya ditemani oleh dua bintang tamu kita yang akan berbagi cerita, wawasan, dan pengalaman mereka terkait tema yang akan kita dalami pada kesempatan ini, dan apa itu nanti kita akan dengarkan bersama. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir dua pembicara. Yang pertama dengan hormat saya sebutkan namanya, Pastor Samuel Sirampun. Halo Pastor. Halo Pastor Al. Waduh, cerah sekali nih Pastor. Ya, saya memang selalu menjadi sumber kecerahan dan cahaya. Karena memantulkan cahaya Pastor. Iya. Dan sekelilingnya menjadi lebih cerah dan terang karena ada saya. Ya. Betul sekali. Para sahabat Komsos dan saudara-saudari sekalian, kita tahu bersama bahwa Pastor Samuel Sirampun adalah Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Makassar. Dan dalam acara podcast kasih, beliau sudah sering menjadi host dan kali ini menjadi narasumber. Ya. Sudah berapa lama di Komsos, Pastor? Sudah 8 tahun lebih. Wah, luar biasa. Kita yakin pasti sudah banyak karya-karya yang berguna bagi umat. Nah, dan saat ini juga kita dalam program podcast pasti akan sangat berguna bagi umat sekalian. Nah, Pastor, sibuk apa sekarang? Ya, kalau untuk Komsos secara keseluruhan atau pada umumnya sibuk dalam mempersiapkan perayaan Hari Komsos sedunia. Dan untuk tingkat nasional itu diadakan di Medan tanggal 5 sampai tanggal 11 nanti. Wah, 1 minggu. Juni. Ya. Meskipun perayaannya sebenarnya itu jatuh pada tanggal 12 Mei ya, pasca ke-7 ya. Selalu dirayakan sebagai Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Tetapi karena berbagai kesibukan, maka perayaan itu diundur ke tanggal 5 sampai 11 Juni ya. Apalagi kemarin ada tabisan uskup di Kupang ya. Kemudian nanti tanggal 13 itu kalau tidak salah ada sidang pada uskup di Jakarta. Jadi memang ada banyak kesibukan sehingga kegiatan ini diundur. Lagi pula di berbagai keuskupan itu ada masing-masing keuskupan merayakannya secara khusus. Ya. Baik Pastor ya. Berarti memang Hari Komunikasi Sosial ini dirayakan setiap tahun, dan sebagaimana kita tahu bersama juga bahwa setiap tahun ada pesan khusus yang disampaikan oleh Paus, dan nanti kita akan dengarkan dari Pastor Samuel apa pesan Paus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun 2024 ini atau tahun yang ke-58. Baik, terima kasih Pastor. Berikut saya mau menyapa Bapak Indra. Halo Pak. Halo. Ya, apa kabar ini? Baik, Pastor. Waduh, saya merasa senang sekali melihat wajah Pak Indra sangat ceria malah hari ini ya. Ya, ceria lah dua pastor jadi berhadapan dengan saya. Apalagi di sampingnya penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Iya. Pak Indra sibuk apa nih sekarang Pak Indra? Ya, saya sibuk ya sebagai seorang dosen, tentu kita menjalankan tridharma, berarti mengajar, mengabdi pada masyarakat, dan saya yang terakhir adalah meneliti. Oke, baik. Ya, mengajar, mengabdi, dan meneliti. Iya. Kalau tidak salah ingat, Bapak Indra ini mengajar di Universitas Dipa Makassar.
Siap, benar. Iya, sudah berapa lama Pak mengajar? Saya dari tahun 2002. 2002. Sekarang 22 tahun kurang lebih. 22 tahun. Universitas Dipa Makassar itu berubah bentuk dari dulunya 94 berdiri itu berubah bentuk dari STIMIK, sekolah tinggi, 2021 berubah menjadi universitas. 2021. Baik, selain di Undipa, ada tempat lain untuk mengajar juga? Tidak ada, Pastor. Oh, iya. Harusnya itu ya kita profesional, berarti kita mengabdi pada satu tempat saja. Luar biasa. Jadi tempatnya satu, ilmunya kemana-mana. Iya. Iya. Kecuali mungkin penelitiannya pasti Ya, keluar ilmunya kampus kemana-mana. kepada masyarakat gitu ya. Ilmunya Ada kemana-mana. pengabdian masyarakat, ilmunya kemana-mana. Ya, Tepat sekali siap. Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Indra sudah berkenan hadir bersama dengan kita dalam podcast Kasih pada kesempatan ini. Sama-sama. Ya. Para sahabat Komsos dan saudara-saudari sekalian, pada tahun 2024 ini, pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia, Paus menyerukan pesan kepada kita semua tentang perkembangan teknologi yang paling mutakhir saat ini. Mungkin ada yang sudah tahu, yang biasa disingkat dengan AI, yakni Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, Pak Indra sebagai pengajar yang mendalami hal ini tentu akan berbagi kepada kita. Kalau tidak salah Pak Indra mengajar bidang informatika, Pak ya. Benar. Ya. Ada spesifikasinya, Pak? Peminatan saya itu di bidang IT investment dan measurement. IT investment and measurement. Jadi pengukuran IT dan investasi. Wah, luar biasa ya. Gitu, Pokoknya Pastor. itulah ya. Ya, pokoknya nyerempet-nyerempet itu, Pastor. Iya, karena kalau saya tidak terlalu tahu apa saja pembagiannya. Siap. Pokoknya itulah ya. Di bidang informatika Iya, ya. benar. Jadi sedikit banyak Pak Indra tentu mendalami artificial intelligence, maka nanti kita akan mendalami ini. Nah, langsung saja Pak ya. Gak apa-apa. Iya. Baik Pak. Kita sudah sering mendengar mengenai AI atau AI atau bagaimana, nanti tolong dikoreksi, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ini apa Pak ya? Kalau kita mendengar ini apa sebenarnya? Ini barang apa? Kapan terbentuknya atau kapan dimulainya ini Pak? Ya. Oke. Kalau bicara sejarah tentu kita bisa semua googling di mesin pencari kesukaan kita semua. Tetapi yang satu hal yang harus diperhatikan bahwa kecerdasan buatan berarti disrupsinya itu ada dua kalau kita bicara sekarang secara makro, yaitu disrupsi teknologi dan yang kedua adalah disrupsi tentang pandemi yang tadi memaksa kita harus memakai teknologi. Betul. Karena social distancing dan seterusnya. Iya. Nah, bicara tentang kecerdasan buatan, kalau bicara tentang disrupsi teknologi, manusia itu butuh sesuatu yang memuaskan dirinya. Jadi ada pemanis buatan, Ya. pengganti gula gitu. Ada vanila buatan gitu. Ada pet buatan, hewan piaraan buatan. Ada ya dalam tanda kutip di sini toys buatan dan seterusnya. Ya, Jadi benar-benar. buatan itu dibikin untuk memuaskan keinginan manusia, memuaskan apa yang dia tidak bisa dan dia mau bikin dan seterusnya. Nah, artificial intelligence, kecerdasan buatan itu adalah sebuah mesin komputer sebenarnya. Di dalamnya itu ada algoritma, di dalamnya itu ada coding, di dalamnya itu ada metode-metode yang dipakai untuk mencerdaskan si mesin itu sendiri. Jadi bagaimana layaknya sebuah komputer yang dulunya adalah kita pandang sebagai mesin otomatisasi saja, sekarang berubah menjadi serupa dengan manusia. Oh, banyak cara yang kita bisa dapat dan banyak cara. Contoh lah yang kita bisa lihat bahwa ternyata sekarang kita bisa berkomunikasi langsung dengan alat gadget kita, gadget komputer kita dan betul. seterusnya. Kita mau tanya tentang apa, kita tinggal bilang, "Hai Google, tolong jelaskan tentang ini," dia akan berikan. "Hai Siri," kalau pakai HP merek tertentu, "Hai Siri, tolong jelaskan tentang ini." Jadi intinya kecerdasan buatan itu dipakai dan dibuat oleh manusia itu sendiri untuk memuaskan keinginan tahun mereka. Iya. Oke,
kalau saya tidak salah tangkap berarti kan kecerdasan itu sebenarnya berawal dari otaknya manusia. Benar. Lalu kemudian terekam oleh mesin komputer dengan algoritmanya dan sebagainya. Lalu kemudian kita gunakan kembali untuk bertanya dan dia akan merangkai sedemikian rupa gitu ya. Tidak sekecil itu tentang bertanya. Jadi kita lihat dulu perkembangannya, Pastor. Pertama itu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya itu berburu. Berburu. Tapi gara-gara kita makhluk mulia, kita makhluk berpikir, wah kalau segini terus berarti saya hanya kalau off season binatang nggak ada, saya nggak makan. Oke. Maka dia memajukan masyarakatnya ke pertanian, nanam sendiri, berarti bercocok tanam. Kalau mau makan berarti cocok tanam nih, gitu berarti sudah. Setelah itu dia berpikir lagi, wah kalau begini hanya sebatas untuk kepentingan dan kebutuhan saya saja. Kalau orang lain bagaimana? Berarti mereka semua harus menjadi petani, belum tentu kan? Maka muncullah muncullah masyarakat industri. Jadi bisa membuat sebuah produk dengan massal. Yang berikutnya lagi muncul masyarakat yang berbau IT. Semua masalah itu terekam dengan konsep bahwa segala sesuatunya itu dikirim ke awan. Disitulah muncul IoT, disitulah muncul cloud computing. Semua terekam secara sadar maupun tidak sadar, aktivitas kita sehari-hari dengan menggunakan alat-alat komputer, gadget, komputer PC, laptop dan seterusnya itu terekam. Nah, masuk pada era sekarang ini tentu kita masih berpikir lagi, wah kalau begitu kan ada jargon yang mengatakan bahwa yang menguasai dunia berarti, yang menguasai informasi berarti dia menguasai dunia. Nah, berarti ilmunya adalah di informasinya itu. Jadi kapan kita bisa memanfaatkan informasi yang sedemikian besar ini yang tersimpan di awan itu? Maka disitulah muncul AI, kecerdasan buatan. Jadi paling sering kita lihat bahwa AI itu rule based. Jadi chatbot. Kalau kita di bidang kesehatan, kita bertanya apakah bisa saya mendaftar hari ini? Bilang salah, keyword Anda salah gitu kan. Keyword Anda salah, harusnya bilang daftar nama pasien dan seterusnya. Itu rule based. Tetapi sekarang ini dikembangkan kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan natural language processing. Jadi bagaimana si mesin itu nanti bisa berpikir sendiri. Jadi layaknya sebagai manusia. Tentu kita tidak asing. Sahabat Komsos tentu sudah terbiasa dengan ChatGPT. ChatGPT itu kalau zaman pertama kali muncul, kalau kita ngetik sesuatu, "Hai ChatGPT, tolong jelaskan tentang ini," maka dia akan muncul jawabannya. Tetapi untuk prompt forecastingnya belum ada. Jadi kalau kita lihat prompt di bawahnya itu baru-baru ini baru muncul bahwa tentukan musim pertanian kapan bisa bercocok tanam. Maka dia akan jelaskan, kalau Indonesia pada bulan sekian. Nah, ada prompt muncul lagi, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terkait. Jadi kita tidak harus berpikir lagi, tinggal memilih aja. Sekaligus seperti itu. Jadi mesin yang mampu berpikir sebagaimana layaknya manusia. Iya, baik Pak. Ini menarik sekali Pak, menarik sekali bahwa ternyata ini begitu luas dan kemudian lama-kelamaan kalau kita lihat, saya jadi berpikir begini Pak, kalau semakin berkembang ke sini, kita juga semakin tertantang untuk menguasai, seperti jargon tadi, siapa yang menguasai informasi, dia yang menguasai dunia. Iya. Tapi ada kekhawatiran ini Pak, kira-kira semakin ke sini perkembangan AI ini itu berbahaya ataukah justru bermanfaat atau justru mempermudah kita dalam menunjang segala aspek kehidupan kita. Ini terkait dengan dampaknya Pak ya. Dari perkembangan teknologi hingga sampai pada teknologi AI ini, sejauh mana dampaknya kepada kita? Mungkin ada dampak baik buruknya ataukah semua baik, semua buruk? Bagaimana itu Pak? Nah, kita harus pahami satu hal dulu bahwa teknologi apapun itu seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Manusianya nih, mau dibawa baik jadi baik teknologinya, mau dibawa buruk jadi buruk teknologinya. Itu dulu.
Nah, kalau berbicara tentang dampak AI, ada jargon lagi nih. Banyak jargon. Iya, banyak jargon, banyak jargon supaya lebih mudah diingat lah. Jadi setiap masa ada orangnya. Nah, setiap orangnya itu ada waktunya, ada masanya gitu. Jadi zaman kita dulu itu, disrupsi yang kedua itu, yang pandemi itu, siapa sangka bahwa kita bisa ikut misa online? Iya. Dulu kita belum bisa membayangkan. Who knows? Iya, who knows? Siapa sangka? Iya. Jadi dengan konsep seperti itu, jadi apakah setelah pandemi berakhir, apakah itu hilang? Tidak, muncul banyak-banyak. Salah satunya adalah podcast seperti ini. Jadi menjangkau lebih banyak. Firman itu yang kita dalam masalah podcast ini ya, kita bicara tentang gereja ya, itulah yang diwartakan. Jadi tapi di sisi saya bahwa kita harus berpikir bahwa berbicara dampak tentang AI itu kita lihat secara makro dulu. Banyak sekali, Anda googling saja di mesin pencari yang Anda suka bahwa dampak AI. Ada yang bilang ini akan menggantikan manusia, ini akan menjadi berjalan bersama dengan manusia dan seterusnya. Tetapi kita harus ingat bahwa pertama tadi bahwa teknologi itu dipakai dan dibuat oleh manusia sendiri. Betul. Berarti idealnya teknologi itu akan berjalan bersama dengan manusia, side by side. Nah, ada satu yang menarik dari sebuah sebuah perusahaan yang sudah cukup lama bergerak di bidang strategic management. Ada cabangnya di Jakarta, McKinsey and Company. Dia itu merilis tahun 2019 tentang future work and automation in Indonesia. Nah, dia bilang gini, artificial intelligence, teknologi kecerdasan buatan ini nantinya 2030 akan membuat 27 juta lapangan pekerjaan hilang. 27 juta lapangan pekerjaan hilang. Dia mention secara makro gitu. Hilang semua. Nah, sebagai akademisi saya hanya bisa bilang bahwa semua yang repetitif, semua yang bersifat otomasi itu akan hilang. Orang-orang yang bergerak di bidang pekerjaan repetitif, pekerjaan yang bisa diotomatiskan itu akan hilang. Contoh sederhana saja, petugas parkir, pembayaran parkir itu di Makassar pun sudah mulai hilang. Jalan tol hilang, petugas bayar itu hilang, gitu. Konsepnya itu. Jadi itu yang pertama. Tetapi dia bilang lagi begini, secara makro dia bilang orang-orangnya gimana nih? Orang-orang yang hilang pekerjaan ini, apakah nganggur? Nah, kita kembali lagi, manusia itu makhluk yang tidak mau menyerah gitu. Idealnya gitu. Idealnya harus berusaha. Maka minimal di era sekarang ini seorang, ya kita lihat orang dewasa lah, orang yang mau berubah lah, itu harus bisa menjadi agen perubahan bagi dirinya sendiri. Minimal kuasai ABC dan 4C lah. Apa itu, Pak? ABC itu berarti secara teknologi berarti dia harus menguasai artificial intelligence B-nya itu big data, C-nya itu adalah cloud computing. Nah, 4C-nya ini yang penting, soft skill-nya. Nah, pertama adalah creative thinking. Creative thinking harus kreatif nih. Kita sama-sama jualan bakso, gitu. Bagaimana supaya selain rasa, orang lebih banyak ke saya. Oh, berarti jualan bakso dapat satu lagu, misalkan somehow seperti itu. 5 kali makan bakso sini dapat pulsa 100.000 misalkan. Ada bonus. Who knows. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah selain creative thinking tadi adalah kolaborasi. Oh, tidak ada orang yang bisa sukses sendiri. Apapun itu. Sinergi, kolaborasi. C yang ketiga adalah komunikasi. Ini terbolak-balik. Saya agak lupa ini. Gak apa-apa, yang penting C duluan. yang penting. Kalau komunikasi. Jadi sekarang ini komunikasi yang efektif itu harus bisa menjangkau dan bisa penerimanya bisa menerima apa yang diinginkan oleh penyebar informasi itu. Tentu dibantu dengan sekarang berkembangnya sosial media. Dan C yang keempat, creative thinking,
kolaborasi, communication, and critical thinking. critical. Nah, tadi kreatif, sekarang critical. Ini gara-gara hoax nih muncul. Berpikir kritis. Berpikir Ya. kritis. Ini gara-gara hoax nih. Salah satunya harus muncul seperti itu. Karena nggak semua informasi itu benar. Benar, Ya. apalagi di sosial media. Ada penelitian dari seorang kolega saya di Patimura, Universitas Patimura. Dia bilang begini, sosial media itu adalah media teks yang berkelanjutan. Media teks yang berkelanjutan. Zaman dulu kita menikmati berita oleh siapa? Hanya boleh yang nulis berita itu oleh wartawan. Wartawan ya. Pewarta media, pekerja media. Sekarang ini ibu-ibu di pasar semua bisa menjadi wartawan bagi dirinya sendiri. Jadi siapa yang bisa memfilter itu? Kita sebagai pribadi. Oke. Jadi itu dia. Jadi 4C dan ABC itu nantinya akan menyeleksi secara otomatis manusia-manusia apakah dia nanti akan jobless Iya. atau gain job. Oke. Nah, tetapi si McKinsey bilang lagi begini, setelah mereka menjadi pinter, mereka menguasai 4C dan ABC tadi itu, maka tahun 2023 dia meramalkan. Organisasi itu meramalkan bahwa tercipta 47 juta lapangan pekerjaan baru. 47 juta. Jadi Malah 27 lebih banyak. 27 juta 20 hilang, juta. 47 naik gitu. Iya. Nah, tetapi secara makro dia melihat begini. Karena orang-orang nanti yang mau berubah menjadi perubahan secara agen perubahan dalam dirinya sendiri itu menggunakan kecerdasan buatan, mereka terampil menggunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya, berarti income-nya meningkat. Secara makro ya. Iya. Income-nya meningkat. Nah, income meningkat itu berarti kebutuhannya akan sandang pangan papan itu Yang terpenuhi. meningkat juga. Ya. Meningkat dan terpenuhi. Maka bidang-bidang logistik itu pasti akan muncul menjadi pemenang dari industri-industri yang nanti akan berjaya di bidang AI. Iya, iya, Logistik, kesehatan, orang-orang yang sudah mempunyai settle di kehidupan, settle di penggajian dan seterusnya, pokoknya gaya hidupnya bisa dia biayai sendiri, Oh. akan care terhadap kesehatan. Ada sesuatu yang dia akan jaga. Iya, iya, iya. Jadi manufaktur, logistik, kesehatan, selain bidang-bidang teknologi ya, Iya, iya. yang tadi itu akan booming di tahun 2023 si McKinsey & Company itu bicara seperti itu. Baik, Pak Indra. Wah, menarik sekali. Semakin kesini kok rasanya saya semakin tertarik menggali tentang itu AI ini, dan saya merasa ternyata sangat kompleks ya kalau kita berbicara tentang ini ya. Dan juga banyak ilmu baru yang saya dapatkan ini, terutama tadi ABC, kemudian ada 4C itu ya. Iya. Nah, Pastor Sam, saya mau bertanya nih, Pastor Sam sendiri sudah pernah pakai AI belum ya? Pernah. ChatGPT. ChatGPT. Boleh tahu bocoran sedikit nih, Pastor tanya apa ke ChatGPT ini? Saya biasa pakai kalau misalnya ada mau buat presentasi atau misalnya dalam hal misalnya rekoleksi, gagasan-gagasan yang mau disampaikan di rekoleksi itu apa. Terus kadang-kadang juga saya pakai untuk mencari gagasan dari ChatGPT untuk membuat sebuah homili. Tetapi kita tidak bisa begitu saja mengambil apa yang disajikan oleh ChatGPT itu ya, karena itu kan juga tergantung hasil dari ChatGPT itu tergantung bagaimana kita memerintah, bagaimana kita meminta apa yang kita minta, dan ketika dia sudah menyajikan itu kepada kita, kita harus masih mengolahnya, ya, mengolahnya dengan lebih baik lagi, ya, disesuaikan dengan orang-orang yang akan kita hadapi, ya, misalnya umat atau misalnya satu kelompok komunitas yang akan kita jumpai atau kita layani ya sebagai seorang imam ya, maka perlu kita teliti, kita tambahkan atau diolah diolah lebih dalam lagi. Baik, ya. Baik, Pastor ya. Para sobat Komsos dan saudara-saudara terkasih, ya, kita mendengar Pastor Sim juga telah menggunakan kecerdasan AI ini. Saya juga, Pak, ya, jujur sudah sering menggunakan. Semua ya. Pasti, Pak. Dan semua orang pasti mahasiswa juga menggunakan. pasti ya. Ya. Kalau Bapak sendiri sebagai dosen,
yang dipakai biasa menggunakan AI itu untuk apa, Pak? Sama seperti semua orang pada umumnya biasa. Mencari ide, Pak, itu yang pertama. Mencari ide. Nah, kalau kita bicara tentang mencari ide ya ChatGPT lah. Ya. Nah, oke. Cari ide. Jadi sama saya setuju dengan Pastor Sam tadi bahwa mengatakan bahwa hasil yang kalau kita bicara text based ya, text based rule based dari AI itu sendiri, dia menggunakan machine learning untuk mengambil semua yang ada di awan itu terkait dengan pertanyaan kita, maka solusi yang ditawarkan hasil jawaban dari kecerdasan buatan itu dalam tanda kutip ChatGPT ini itu bersifat umum. Nah, rasa, touch-nya, feeling-nya itu baru kita yang tambahin. Tambahkan ya. Iya. Apalagi mereka nggak tahu audiensnya siapa nih kalau Ya. kita bicara tentang nanti tadi pastor saya bilang saya mau cari ide homili gitu. Iya. Jadi audiensnya siapa gitu. Nggak Ya. kena nanti ChatGPT kalau itu tidak tahu ini Iya. mau disampaikan ke Ke siapa. siapa, Iya. itu dia. Kita yang tahu. Benar. Iya, betul Siap. sekali, Pak ya. Nah, para sobat Komsos dan saudara-saudari sekalian, kurang lebih kita mendengarkan tentang apa itu artificial intelligence dan dampaknya. Kalau tidak salah tangkap tadi dari penjelasan Pak Indra, artificial intelligence, teknologi ini itu seperti pedang, tergantung pada orang yang menggunakan, apakah dia menggunakan dengan baik atau tidak. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut. Benar, Pastor, benar. Betul sekali. Betul. Sama seperti pisau dapur ya, apakah Ya. mau dipakai memotong sayuran atau dipakai membunuh orang. Ya, benar. Itu kan tergantung pada siapa di belakang. Siap. The man behind the gun. Siap. Ya. Baik, sobat Komsos dan para saudara-saudari terkasih, melihat perkembangan teknologi artificial intelligence, ternyata Gereja Katolik itu sudah sangat peka untuk melihat perkembangan zaman, sehingga Paus sendiri sudah menyadari hal ini sejak awal, sejak munculnya AI sampai pada saat ini dan terus mengikuti perkembangannya. Sehingga pada tahun ini Paus secara khusus mengangkat tentang artificial intelligence dalam pesan komunikasi sosial sedunia tahun ke-58 di tahun 2024 ini. Pastor Sam, apa bunyi persisnya kalimatnya yang disampaikan oleh Paus Fransiskus mengenai pesan Komsos Hari Komsos Sedunia ini? Ya, terima kasih Pak Artificial. Soal. Bicara soal kecerdasan buatan itu memang sangat menarik ya. Ketika Pak Indra tadi sudah menjelaskan tentang kecerdasan intelijen, ya luar biasa ya. Betul. Sampai dikatakan kecerdasan buatan itu sudah seperti serupa dengan manusia atau berpikirnya seperti manusia ya. Itu luar biasa. Dan pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia, Paus itu berbicara dengan hal ini, tentang hal ini, dan Paus mengatakan itu harus diapresiasi bahwa itu adalah sebuah kemajuan ya, perkembangan teknologi yang sangat besar pengaruhnya untuk semua manusia ya, bukan hanya untuk orang-orang yang bergerak di bidangnya ini ya, atau yang para profesional di bidang ini, tetapi semua ya. Iya, semua. Semua itu dan akan digunakan dengan baik oleh manusia dan kemajuan masyarakat ya. Hanya Paus mengatakan bahwa untuk menghadapi perkembangan yang pesat ini, kita harus sebagai manusia itu kembali pada hati ya. Kembali pada hati. Kembali pada Menarik hati ini. ya. Apa ini Kebijaksanaan maksudnya nih? hati. Kebijaksanaan hati. Ya. Paus mempertanyakan hal ini ya. Bagaimana kita sebagai manusia itu tetap utuh ya, martabatnya utuh di zaman kecerdasan buatan yang katanya tadi seperti dikatakan Pak Indra, itu kecerdasan buatan sudah hampir sama dengan manusia dalam pola pikirnya ya. Iya. Pikirnya, pemikirannya, pengetahuannya ya. Lalu ya jangan sampai nanti kita ini tidak menjadi bermartabat karena kecerdasan buatan ini. Maka Paus mengatakan itu bagaimana itu supaya kita tetap menjadi utuh sebagai manusia, dan bagaimana kita menjadi pemandu
pemandu terhadap perkembangan teknologi ini. Jangan sampai kita nanti yang dikuasai atau kita yang dipandu oleh kecerdasan buatan. Iya, Padahal kita yang memandu. Ya, kita harus memandu. Okay. Seperti tadi Pak Indra katakan bahwa yang menciptakan ini sebenarnya manusia. Nah. Ya, manusia. Jangan sampai kita yang menciptakan, nanti kita yang dipandu, kita yang dikuasai. Iya. Maka Paus itu mengatakan ya, kita kembali ke hati, ya, kebijaksanaan hati setiap manusia. Jadi sekali lagi itu tergantung kepada manusianya, ya. Bahwa di zaman sekarang ini segala sesuatu refleksinya harus kembali kepada kebijaksanaan hati, kebijaksanaan hati. Bahwa meskipun itu atau secanggih apapun perkembangan teknologi, ya kembali lagi pada manusia. Karena memang teknologi itu bisa bisa memuat data, informasi yang lebih besar daripada manusia, tetapi data itu hanya kembali pada menyajikan sebuah data, ya, menyajikan sebuah informasi. Tetapi yang menilai semuanya itu, ya, menilai dan mengerti semua itu adalah manusia, ya, manusia. Jadi kembali sekali pada kebijaksanaan hati. Paus itu mengutip kitab kebijaksanaan bahwa yang kebijaksanaan hati itu harus dicari, ya, harus dicari, kemudian harus dicintai. Nah, jadi selalu kembali kepada kebijaksanaan hati, dan Paus mengatakan bahwa mengapa hati? Karena hati itu ya tempat yang terdalam pada manusia dan tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan. Maka yang menilai baik buruknya, menilai secara bijaksana tentang informasi itu, menggunakan informasi itu adalah kita manusia. Iya. Pastor, kalau misalnya saya memahaminya begini, AI ini memang memuat data yang besar, ya, tetapi hanya menyajikan data tok. Ya. AI itu tidak punya hati, ya, tidak punya kebijaksanaan, ya, ya, untuk menilai sesuatu itu. Kalau bisa dikatakan secara moral, ya, itu baik atau benar. Ya. Ya. Jadi saya umpamakan begini, Pastor, mudah-mudahan saya tidak salah. Robot kan, robot misalnya memang bisa menggantikan manusia, tetapi mereka tidak punya feeling, mereka tidak punya rasa. Ya. Gitu, ya. Kurang lebih begitu, Pastor, ya. Ya. Dan itu yang ditekankan oleh Paus itu, ya, bahwa meskipun itu canggih, meskipun itu punya data banyak, informasi banyak, tetapi mereka hanya sebatas memberikan data, informasi, tetapi tidak mampu memahami dan tidak mampu memberi rasa terhadap informasi itu. Iya, betul sekali. Para sobat Komsos dan saudara-saudari, saya sangat yakin bahwa Paus memberikan pesan ini untuk menyadarkan kita semua bahwa memang sampai saat ini AI ini terus berkembang, tetapi kita yang menjadi penentu. Pastor Sam tadi mengatakan pemandu, jangan sampai kita yang dikuasai oleh teknologi, sementara seharusnya kita yang menguasai teknologi. Nah, Pak Indra, saya kembali ke Pak Indra. Tadi sudah mendengar pesan Paus bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi ini dengan menggunakan kebijaksanaan hati. Nah, menurut Pak Indra bagaimana ini pendapat Paus? Kira-kira sependapat nggak atau gimana nih? Untuk menanggapi itu saya tidak bisa keluarlah dari ilmu saya saja, ya. Okay. Saya membahas dalam konteks ilmu saya saja. Artificial intelligence itu di ya kalangan akademisi maupun ya dalam secara makro pemerintah lah, khususnya pemerintah Indonesia itu sudah menegaskan bahwa tantangannya itu ada beberapa hal. Pertama, data, kebocoran data. Jadi terkait dengan privasi seseorang. Jangan sampai teknologi yang ada ini dipakai untuk menghancurkan orang. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua adalah masalah etika. Jadi integritas seseorang yang berada di belakang teknologi itu harus bisa dipastikan. Tapi sekali lagi ini menyangkut soft skill. Jadi tools untuk menjudge-nya itu yang ketiga ini harus dibikinkan kebijakan, regulasi. Jadi berkutat pemerintah Indonesia sekarang ini sedang memikirkan bahwa etika,
integritas, regulasi untuk memayungi perkembangan teknologi ini. Jangan sampai dipakai bukan untuk kemaslahatan umat. Baik. Jadi kalau ditanya tadi apakah sejalan, ya saya rasa sejalan karena itu tadi hati berhubungan dengan integritas dan etika. Saya rasa itu. Baik. Iya, saya kembali ke Pastor Sam. Pastor Sam, kita tadi belum mendalami sejauh mana sih Paus Fransiskus ini memberikan pesan terkait kebijaksanaan hati. Masih ada nggak poin-poin yang mungkin disampaikan oleh Paus Fransiskus supaya kita bisa lebih mendalami, memahami tentang kebijaksanaan hati ini? Tadi sudah disampaikan Paus Fransiskus mengutip dari kitab kebijaksanaan bahwa kebijaksanaan itu dicari, dan dicintai. Dan dicintai. Apakah itu berarti bahwa kita diajak untuk terus-menerus mengolah diri untuk semakin bijaksana? Misalnya begini, saya menerima informasi, saya harus mengolah diri saya supaya informasi ini saya sharing terlebih dahulu, saya filter terlebih dahulu, saya sharing gitu ya. Itukah yang dimaksud atau gimana? Ya, jadi kebijaksanaan hati itu artinya setiap orang yang menggunakan kemajuan teknologi seperti ChatGPT dan semua teman-temannya itu ya, itu harus memang dinilai untuk lebih bijaksana dalam menggunakannya itu, supaya membantu manusia itu berkomunikasi lebih manusiawi lagi. Manusiawi lagi, bukan untuk membuat manipulasi dalam hal informasi, karena dengan penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan kebenarannya, tidak sesuai dengan suasana hatinya atau sesuai dengan refleksi hatinya, kebijaksanaan hatinya, itu banyak sekali hal yang bisa dimanipulasi. Ya, Paus sendiri mengatakan ya, Paus itu bisa juga jadi objek kepalsuan dalam hal informasi. Ya. Seperti dulu pernah ada diisukan foto Paus berada di masjid lalu dikatakan Paus pindah agama. Nah, seperti itu ya. Gitu. Jadi bisa jadi manipulasi data-data itu. Lalu bisa juga selain foto bisa juga audio ya, dimanipulasi. Seperti ya saya kira waktu masa-masa kampanye itu banyak sekali suara-suara yang misalnya ada foto calon tertentu, kemudian dia bicara, padahal itu sebenarnya di suaranya itu dibuat bukan oleh yang bersangkutan, tetapi oleh AI. Ya, oleh AI. Ya, itu. Jadi memang kita harus terus-menerus mengasah suara hati kita, kebijaksanaan hati kita untuk sungguh-sungguh memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini. Kemudian Paus juga masih memberikan penekanan bahwa meskipun itu perkembangan teknologi di bidang informasi dalam hal AI ini, ya kita tetap harus mendukung juga karya-karya para jurnalis yang bekerja di lapangan, yang betul-betul memberikan informasi yang lengkap. Ya, karena itu berdasarkan pengalaman yang mereka lihat di lapangan. Ya, jadi Paus itu menekankan soal kita bersyukur, tetapi kita harus memanfaatkan ini dengan baik, perkembangan ini dengan baik, lalu juga dengan tetap terus-menerus mencari kebijaksanaan hati itu seperti yang dia kutip dari kitab kebijaksanaan tadi. Ya, baik Pastor ya. Saya pikir pesan Paus ini sangat relevan untuk kita sekarang, ya. Karena begitu Paus menyerukan ini, tentu beliau melihat ada keprihatinan tertentu yang mesti diingatkan terlebih dahulu kepada kita sebelum kita terlanjur terjerumus di hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau terkait hoax, apakah Paus Fransiskus menyinggung atau sudah termasuk tadi ya bahwa kita harus bijaksana dalam memilah-milih informasi itu? Nah, itulah tadi ketika orang tidak bijaksana menggunakan perkembangan AI ini, ya, akhirnya akan muncul berita-berita palsu, ya, berita-berita yang manipulasi termasuk data, Paus tadi ya, yang dimanipulasi. Ya. Kemudian
akhirnya orang hanya misalnya ketika tidak menggunakan kebijaksanaan hatinya, orang bisa menjadi kaya dalam hal teknologi, ya, dan miskin dalam hal kemanusiaan. Itu yang Paus sebut juga, ya. Dan ada banyak, ya. Kita juga harus mampu dengan bijaksana melihat peluang-peluang, ya, yang bisa membantu kita dalam aktivitas keseharian kita, dan kita juga dengan kebijaksanaan hati mampu melihat bahaya dari perkembangan itu. Nah, orang bisa melihat bahayanya ketika orang menggunakan kebijaksanaan hatinya. Maka sekali lagi Paus itu sangat menekankan soal kebijaksanaan hati. Ya. Kalau saya boleh menarik benang merah dari apa yang dijelaskan mengenai pesan Paus ini, berhadapan dengan AI kita harus menggunakan kebijaksanaan hati. Ya. Dan tujuan akhir dari semua ini adalah supaya kita bisa saling berkomunikasi secara lebih manusiawi. Ya, saya kira begitu Pastor ya. Ya. Baik. Sobat Komsos dan saudara-saudari sekalian, tadi dari Pak Indra kita sudah mendengarkan tentang AI sendiri, dan kemudian dari Pastor Sam kita mendengarkan pesan Paus. Masih adakah poin-poin lain yang mungkin belum dijelaskan dari pesan Paus ini, atau cukup? Sudah semua ya. Baik, oke. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Indra sebagai aktivis, sebagai orang yang mendalami ilmu mengenai AI ini, kira-kira tadi disinggung oleh Pastor Sam tentang peluang. Ya. Nah, kalau Pak Indra sendiri melihat dalam karya pastoral gereja, ya, bagaimana gereja bisa menjadikan AI ini sebagai peluang untuk berpastoral, untuk menyebarkan nama Kristus kepada semua umat manusia. Apakah menurut Pak Indra ada peluang gereja menggunakan teknologi seperti ini untuk mewartakan iman? Pertanyaannya berat ya? Agak berat karena menyinggung masalah-masalah yang di luar dari kapasitas saya. Tidak apa-apa, sebagai teknis ya. Ya, tetapi ya, yang pertama tadi itu bahwa kita sudah melihat bahwa selain AI, teknologi pada umumnya saja, kita berbicara bahwa seharusnya yang kemarin kita dihadapin dengan pandemi, berarti kita kembali lagi yang tadi saya katakan bahwa siapa sangka kita bisa live streaming misalnya. Iya. Itu salah satu. Jadi mengurangilah menjangkau umat lebih banyak, lebih jauh, baik secara jarak dan kualitas lah. Tentu para pastor yang akan mewartakan itu tentu belajar lebih dengan menggunakan AI dan seterusnya. Tetapi selain itu tentu para pekerja sayap-sayap gereja itu tentu dalam membuat hal-hal tertentu, flyer kah dan seterusnya kah, media-media seperti yang Komsos punya ini, itu tentu terbantu sekali. Kalau dulu orang mendesain itu bisa sampai berhari-hari untuk mendapatkan ide. Sekarang tinggal pakai salah satu aplikasi AI itu 5 menit kalau tidak salah, 10 menit lah. Langsung jadi. Jadi betul sekali. Peluangnya sih ada. Jadi kembali lagi kita mau nggak berubah sebagai manusianya sendiri, sebagai agen perubahan, karena tadi saya katakan setiap era ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Nah, ini nih pastor-pastor ini apakah menjadi agen perubahan bagi gereja itu sendiri atau tidak gitu? Apakah mau belajar 4C dan ABC itu? Iya. Nah, kalau mau belajar ditambah dengan pesan Bapak Paus, kan jadinya akan muncul peluang. Peluang. Iya. Itu saya rasa seperti itu. Oke, baik Pak Indra. Saya tanya balik nih Pak Indra nih. Sebagai umat, bagaimana Pak Indra mengharapkan pastor-pastornya? Ya, tentu lebih kritis terhadap persoalan-persoalan umat. Sebagai umat lah, saya secara pribadi juga ya sekali lagi minta bahwa pastor-pastor kita itu harus lebih kritis lah terhadap masalah-masalah umat. Itu saja. Nah, iya, maksud saya apakah sebagai umat nih mengharapkan calon-calon imam dan pastor-pastor ini mendalami juga AI seperti yang Bapak dalami? Seharusnya. Sekarang ini yang menjadi jemaat ini
kalau kita berhitung secara statistik, kebanyakan kan generasi milenial sekarang ini. Iya. Jadi kalau kita dapat datangi mereka dengan konsep jadul, tidak menyentuh apa their need, tidak menyentuh apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi booming di sekitar mereka itu, nanti banyak lagi yang mengatakan bahwa gereja Katolik itu begitu-gitu doang gitu. Itu. Jadi Baik. banyak yang pindah kemana-mana, Pastor. Saya tangkap harapannya Pak Indra kepada para calon imam dan imam mesti mengikuti ya. Iya, harus belajar karena kebanyakan umat kita sekarang juga sudah ada di zona itu, jadi kita harus masuk menghadirkan gereja di dalamnya. Terakhir, Pastor, ya, saya juga mau mendengarkan harapan sebagai pastor kepada seluruh umat ya, berlandaskan tadi pesan-pesan dari Paus dan mungkin ajaran moral dan iman gereja Katolik. Bagaimana harapan pastor terhadap umat dalam hal penggunaan AI atau perkembangan teknologi sampai saat ini, Pastor? Ya, yang paling banyak bermain di kecerdasan buatan itu adalah umat kita, ya, umat kita. Jadi kepada seluruh umat itu memang kita bersyukur ya bahwa kecerdasan buatan itu banyak membantu kita dalam banyak hal, ya. Nah, ya pesan Paus itu yang harus kita ingat, ya. Bijaksanalah dalam berteknologi, ya khususnya di media komunikasi sosial, ya, di media sosial itu. Bagaimana kita betul-betul kritis melihat apa yang disajikan, ya, tidak serta-merta untuk kalau ada sesuatu kita langsung bagi begitu saja tanpa ini berita benar, ini berita bohong atau palsu ini, ya kita harus kritis itu ya, harus bisa melihat sungguh-sungguh kebenaran dari berita itu baru kita bagikan, ya, karena kadang-kadang kita ingin yang pertama untuk membagikan berita itu, tetapi ternyata kita menjadi pelaku hoax. Ya, menjadi pelaku hoax. Jadi kita harus betul-betul kritis dan seperti yang katakan Paus, kita harus bijaksana, ya. Ya, hati kita harus bijaksana untuk menggunakan, menyebarluaskan dan memanfaatkan itu demi keutuhan manusia. Ya. Baik, terima kasih Pastor Sam. Ya. Saya merasa perbincangan kita ini sebenarnya masih bisa berlanjut sampai beberapa waktu, namun karena kita terbatas oleh waktu, saya mengucapkan terima kasih Pak Indra, terima kasih Pastor Sam sudah berbagi banyak hal kepada kita semua, kepada para sahabat Komsos dan saudara-saudari sekalian. Ada banyak hal yang kita pelajari dari perbincangan kita pada saat ini, dan saya menarik benang merah dari semua yang telah kita bicarakan, bahwa ternyata AI ini memang merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak lagi dalam kehidupan kita. Kita sudah ada di dalamnya dan AI juga kita ada dalam kehidupan kita, dan sikap kita adalah bijaksana menghadapinya, dan sebagai gereja kita bisa menggunakannya sebagai peluang dalam pewartaan iman. Dan Paus menyarankan kepada kita, memberikan pesan supaya dalam penggunaan teknologi ini hendaknya kita bijaksana dalam menggunakannya, semua demi keutuhan martabat manusia, dan kita dapat berkomunikasi secara lebih manusiawi satu dengan yang lain. Ya, kurang lebih begitu Pastor Sam dan Pak Indra. Terima kasih banyak, saya sangat senang sekali pada saat ini kita bisa berbincang tentang hal ini. Dan kepada para sahabat Komsos dan saudara-saudari sekalian, nantikan kami di episode podcast Kasih Katekese Singkat dan Hidup selanjutnya di channel YouTube Komsos Kams. Sampai bertemu, Tuhan memberkati. Pun terus berubah, kemajuan
setiap langkah hidupmu. Milikilah hati yang dipenuhi kebijaksanaan ilahi dalam setiap langkah hidupmu. Kebijaksanaan ilahi dalam setiap langkah